Ketum PSSI Erick Thohir putuskan pelatih muda top Inggris Dennis Wise untuk gantikan Indra Syafri menjadi pelatih timnas Indonesia U20. Tiba hari ini dan dikontrak sampai 2028 dengan gaji 700 juta per bulan jadi harapanku. Di sisi lain ini kelanjutan terbaru soal keputusan hebat Erick akhirnya pecat Indra Syafri. Temukan jawabannya hanya di sini. Yes, alhamdulillah doa publik terkabul. AFC resmi putuskan wasit hebat ini yang jadi pengadil lapangan timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Sosoknya bisa bikin kamu yakin dia adalah wasit yang bersih. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Alex Pastoor tolak tawaran besar dari SC Heerenveen, pilih fokus dengan timnas Indonesia. Dunia sepak bola Indonesia diguncang dengan keputusan Alex Pastoor yang menolak kesempatan besar untuk melatih klub Eropa SC Heerenveen. Padahal peluang ini bisa membawa namanya semakin terkenal di Eropa. Apa alasan dibalik keberanian Pastoor untuk memilih timnas Indonesia? Temukan jawabannya dalam video ini. Bagaimana perubahan line up timnas Indonesia jika Dean James dan Calvin Verdonk bermain bersama sebagai starter? Prediksi tak terduga untuk pertandingan Indonesia melawan Australia. Jika Dean James dan Calvin Verdonk dimainkan bersamaan sebagai starter, apakah timnas Indonesia bisa tampil lebih dominan? Lihat analisis lengkapnya. Kapan Miliano Jonathans akan dinaturalisasi? Ini jawaban mengejutkan dari Erick Thohir. Miliano Jonathans menjadi sorotan setelah kabar soal naturalisasinya mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi? Erick Thohir akhirnya memberikan jawaban resmi mengenai proses naturalisasi pemain muda ini. Simak penjelasan lengkapnya. Maarten Paes buktikan kemampuannya di MLS 2025. Apakah Emil Audero akan terlalu tertinggal? Isu naturalisasi Emil Audero menjadi perbincangan, tapi Maarten Paes menunjukkan bahwa dia juga layak diperhitungkan. Tampil memukau di laga pembuka MLS 2025, akankah ini memberi dampak pada posisi kiper timnas Indonesia? Simak video sampai selesai. Olero menjadi starter di Oxford United, ini reaksi mengejutkan dari penyerang baru timnas Indonesia. Saat Olero dipilih menjadi starter di Oxford United, dukungan penggemar membuatnya terkesan. Apa yang dia rasakan dan bagaimana pengalaman pertamanya? Simak cerita lengkapnya di sini. Siapa saja yang bakal dipanggil? Ini kisi-kisi 27 pemain timnas Indonesia untuk laga kontra Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia akan segera menghadapi dua laga penting. Siapa saja 27 pemain yang dipilih untuk menghadapi Australia dan Bahrain? Simak daftar pemain dan prediksinya di sini. Badan Kekar Pemain Timnas Indonesia U-Strip 17 jadi sorotan. Apakah ini kunci mereka tahan 90 menit penuh di Piala Asia? Pemain Timnas Indonesia U-Strip 17 kini jadi perhatian berkat tubuh kekar mereka. Apakah kekuatan fisik ini akan membantu mereka menjaga intensitas bermain selama 90 menit penuh di Piala Asia? Simak ulasannya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir putuskan pelatih muda top Inggris Dennis Wise untuk gantikan Indra Syafri menjadi pelatih timnas Indonesia U20. Tiba hari ini dan dikontrak sampai 2028 dengan gaji 700 juta per bulan jadi harapanku. Di sisi lain ini kelanjutan terbaru soal keputusan hebat Erick akhirnya pecat Indra Syafri. Temukan jawabannya hanya di sini. Salah satu komentar datang dari pengamat sepak bola, Gita Suwondo, yang menilai bahwa keputusan PSSI untuk memecat Indra Syafri sudah tepat dan memang sudah seharusnya. Tidak mengejutkan sih karena memang sudah seharusnya, ujar Gita Suwondo.
Menurutnya, pelatih kelompok umur memang bersifat berbasis event, yang berarti masa kerjanya tidak akan berlangsung lama. Kan kalau kita berbicara pelatih kelompok umur itu by event, tidak akan panjang-panjang. Eventnya kelar ya sudah, tugasnya berarti sudah kelar. Jelasnya seperti yang dilansir bolasport.com dari kompas.com. Penilaian Gita terhadap keputusan PSSI ini bukan tanpa alasan. Ia setuju dengan pemecatan Indra Syafri karena dinilai tidak berhasil memenuhi target dari PSSI. Gita merasa kecewa karena Indra Syafri sudah diberikan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan timnas U20 Indonesia sebelum tampil di Piala Asia U20 2025. Namun hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan. Demikian waktu U20 pun legalisasinya harus diakui. Tapi kan kalau mengacu pada target Pak Erick Thohir bahwa kita harus lolos ke semifinal, yang artinya lolos ke putaran final Piala Dunia U-Strip 20, target itu tidak terpenuhi, tambahnya. Selain itu, Gita juga menilai bahwa timnas U-Strip 20 Indonesia tidak berkembang di bawah asuhan Indra Syafri, khususnya dalam hal strategi permainan. Dan juga progres tim ini dari pemusatan latihan sejak Desember 2023 sampai pemusatan latihan di Eropa. AFF U19, kualifikasi Piala Asia, turnamen internasional di Sidoarjo, dan Piala Asia kan strateginya juga bisa dibilang tidak berkembang. Tuturnya, bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan PSSI memecat Indra Syafri sudah tepat? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah doa publik terkabul. AFC resmi putuskan wasit hebat ini yang jadi pengadil lapangan timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Sosoknya bisa bikin kamu yakin dia adalah wasit yang bersih. Penasaran? Tonton video sampai selesai. AFC telah mengumumkan bahwa Gumrodi Sadulo, wasit asal Tajikistan, akan memimpin laga antara Indonesia dan Bahrain. Kabar ini dikonfirmasi melalui unggahan dari Federasi Sepak Bola Tajikistan. Gumrodi Sadulo, yang merupakan wasit FIFA berusia 34 tahun, akan ditemani oleh dua asisten wasit, Hasan Karimov dan Farhod Kuralov, dalam pertandingan babak ke-8 babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C. Untuk VAR, kendali akan dipegang oleh dua wasit asal Uni Emirat Arab, Muhammad Obaid Hadi Mohamed sebagai wasit utama VAR dan Omar Mohamed Ahmed Hasan Al-Ali sebagai asisten wasit VAR. Tim wasit elit asal Tajikistan yang dipimpin oleh wasit FIFA berusia 34 tahun Gumrodi Sadulo akan mengerjakan pertandingan babak ke-8 babak ketiga turnamen kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C. Tulis FA Tajikistan di akun Instagram resminya. Gumrodi Sadulo ditunjuk sebagai wasit kepala pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Bahrain yang akan digelar di Jakarta pada 25 Maret. Tak hanya itu, wasit FIFA Sayojon Zainuddinov juga telah ditunjuk sebagai wasit cadangan. Keputusan ini tentu memberikan kabar baik bagi timnas Indonesia. Pasalnya, pertandingan antara timnas Indonesia versus Bahrain tidak akan dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah yang seringkali menuai kontroversi. Sadulo juga memiliki kenangan indah saat memimpin laga timnas Indonesia sebelumnya, yaitu pada fase grup Piala Asia 2023 melawan Vietnam. Dalam pertandingan tersebut, Sadulo memberikan penalti yang menjadi gol kemenangan timnas Indonesia yang dicetak oleh Asnawi Mangkualam, serta memberikan kartu merah kepada pemain belakang Vietnam, Lepham Tan Long. Kemenangan tersebut juga memutuskan rekor buruk Indonesia yang selalu gagal meraih 3 poin melawan Vietnam sejak 2016. Apa pendapat kalian tentang keputusan AFC ini? Apakah kalian optimis dengan laga Indonesia versus Bahrain yang akan datang? Share komentar kalian. Alex Pastoor tolak tawaran besar dari SC Heerenveen, pilih fokus dengan timnas Indonesia. Dunia sepak bola Indonesia diguncang dengan keputusan Alex Pastoor yang menolak kesempatan besar untuk melatih klub Eropa SC Heerenveen. Padahal peluang ini bisa membawa namanya semakin terkenal di Eropa. Apa alasan dibalik keberanian Pastoor untuk memilih timnas Indonesia? Temukan jawabannya dalam video ini.
Alex Pastoor resmi menolak tawaran dari SC Heerenveen untuk menggantikan posisi Robin van Persie sebagai pelatih. Mengutip dari Voetbal Primeur, Alex Pastoor memilih untuk tetap bertahan sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Heerenveen menginginkan pelatih Belanda yang berpengalaman, namun langsung ditolak. Demikian bunyi judul artikel yang dibuat oleh Voetbal Primeur. SC Heerenveen sempat berusaha untuk membawa Alex Pastoor ke Friesland karena mereka melihatnya sebagai calon yang cocok untuk menggantikan Robin van Persie yang baru saja pindah ke Feyenoord Rotterdam. Sebelumnya, Robin van Persie hanya bertugas selama sekitar 8 bulan membesut SC Heerenveen dengan catatan 9 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 11 kekalahan dari 26 pertandingan Eredivisie 2024 hingga 2025. Meskipun hasilnya cukup atraktif untuk pelatih muda, Feyenoord Rotterdam memutuskan untuk mengangkat Van Persie sebagai pelatih mereka setelah tampil di 16 besar Liga Champions 2024 hingga 2025. Namun meskipun SC Heerenveen tertarik pada Pastoor, dia tetap menolak tawaran tersebut. Alex Pastoor merasa tidak perlu kembali ke Belanda sekarang. Pelatih yang terkenal baik hati itu menolak tawaran SC Heerenveen, tegas Voetbal Primeur. Saat ini Alex Pastoor menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia, sebuah posisi yang dia pilih untuk terus dijalani. Selain itu, Pastoor juga sempat beberapa kali bekerja sebagai analis pertandingan sepak bola di televisi. Terlihat jelas bahwa Alex Pastoor masih merasa penasaran dan ingin terus mendukung kinerja Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Pastoor untuk bertahan bersama timnas Indonesia sudah tepat? Jangan lupa untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana perubahan line-up timnas Indonesia jika Dean James dan Calvin Verdonk bermain bersama sebagai starter? Prediksi tak terduga untuk pertandingan Indonesia melawan Australia. Jika Dean James dan Calvin Verdonk dimainkan bersamaan sebagai starter, apakah timnas Indonesia bisa tampil lebih dominan? Lihat analisis lengkapnya. Jelang laga melawan timnas Australia atau yang dikenal dengan sebutan Socceroos, timnas Indonesia mendapatkan 4 tenaga tambahan yang siap memperkuat skuad. Nama pertama yang dipastikan bergabung adalah Oleh Romani. Selain Romani, ada 3 pemain lainnya yang akan memperkuat timnas Indonesia, yaitu Dean James dalam kurung fullback kiri Go Ahead Eagles Emil Audero dalam kurung kiper Palermo dan Joy Pelupesi dalam kurung gelandang Lommel SK. Kehadiran Emil Audero tentu akan menambah persaingan di posisi kiper, memberi tantangan bagi Maarten Paes di bawah mistar gawang. Sementara itu, kehadiran Joy Pelupesi di lini tengah diharapkan bisa menjadi tandem ideal bagi Tom Haaien, memperkuat sentral permainan timnas Indonesia. Lalu, bagaimana dengan Dean James? Sebagai fullback kiri, James biasa bermain di posisi yang sama dengan Calvin Verdonk. Namun, James bukan hanya akan duduk di bangku cadangan. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bisa mengoptimalkan kedua pemain ini dengan pola 4-5-1. Dalam formasi ini, Emil Audero akan menjadi penjaga gawang, sementara 4 back sejajar adalah Kevin Dix, Mads Hilgers, Jay Itzes, dan Calvin Verdonk. Di lini tengah, Liano Reijnders akan berada di posisi gelandang kanan, dan Dean James bisa ditempatkan di gelandang kiri, meski ia juga bisa berperan sebagai fullback kiri. Bahkan, musim ini, James telah mencetak 1 gol dan 2 assist dalam 18 laga Eredivisie 2024-2025 bersama Go Ahead Eagles, yang menunjukkan bahwa ia bisa diandalkan untuk membantu serangan timnas Indonesia. Untuk mengisi lini tengah, trio Tom Haaien, Ivar Jenner, dan Joy Pelupesi akan menjadi andalan. Di ujung tombak ada Oleh Romani yang baru-baru ini berperan sebagai penyerang tengah saat Oxford United tandang ke markas West Bromwich Albion. Dengan tambahan pemain-pemain berkualitas ini, menarik untuk melihat bagaimana hasil yang akan didapat timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Bagaimana menurut kalian? Apakah skuad timnas Indonesia kini lebih kuat dengan kedatangan pemain-pemain ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Kapan Emiliano Jonathans akan dinaturalisasi? Ini jawaban mengejutkan dari Erick Thohir. Emiliano Jonathans menjadi sorotan setelah kabar soal naturalisasinya mencuat.
Apa yang sebenarnya terjadi? Erick Thohir akhirnya memberikan jawaban resmi mengenai proses naturalisasi pemain muda ini. Simak penjelasan lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan keinginannya untuk menaturalisasi Emiliano Jonathans, pemain muda berbakat yang diyakini bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun hingga saat ini proses naturalisasi Jonathans belum bisa dilaksanakan meskipun tidak dijelaskan alasan lebih lanjut mengapa hal itu belum dapat dilakukan. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI terus mengupayakan naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda. 3 nama yang sedang dalam proses naturalisasi adalah Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Sayangnya, nama Emiliano Jonathans belum termasuk dalam daftar tersebut. Erick Thohir sendiri menyatakan bahwa dirinya sangat berharap bisa melihat Jonathans bergabung dengan timnas Indonesia, namun situasi saat ini belum memungkinkan untuk memulai proses tersebut. Belum dalam kurung naturalisasi Emiliano Jonathans, kata Erick Thohir saat diwawancarai oleh awak media. Maunya iya, tapi belum. Kalau itu bergabung dengan timnas Indonesia. Sambungnya menyiratkan harapan yang masih ada meskipun prosesnya belum dimulai. Emiliano Jonathans, kelahiran Arnhem, Belanda, 5 April 2004, memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Dengan kemampuan bermain di lini depan, Jonathans dipercaya bisa menambah kekuatan untuk timnas Indonesia jika nantinya berhasil dinaturalisasi. Saat ini ia membela FC Utrecht meskipun belum mencetak gol pada musim ini. Sebelumnya, ia tampil impresif bersama Vitesse Arnhem yang membuatnya menjadi sorotan. Selain mengurus proses naturalisasi 3 pemain baru, PSSI juga menghadapi kendala lain dalam upaya menaturalisasi Jairo Riedewald. Kendala utama yang dihadapi adalah rekam jejak Riedewald yang pernah membela tim nasional Belanda dalam ajang kualifikasi Euro 2016 sehingga proses naturalisasi menjadi lebih rumit dan kompleks. Bagaimana menurut kalian? Apakah Emiliano Jonathans akan menjadi tambahan yang tepat untuk timnas Indonesia? Apa pendapat kalian tentang kendala yang dihadapi PSSI dalam proses naturalisasi pemain-pemain ini? Ayo, berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Maarten Paes buktikan kemampuannya di MLS 2025, apakah Emil Audero akan terlalu tertinggal? Isu naturalisasi Emil Audero menjadi perbincangan, tapi Maarten Paes menunjukkan bahwa dia juga layak diperhitungkan. Tampil memukau di laga pembuka MLS 2025, akankah ini memberi dampak pada posisi kiper timnas Indonesia? Simak video sampai selesai. Pada matchday pertama Major League Soccer dalam kurung MLS 2025, Maarten Paes tampil heroik dengan membawa FC Dallas meraih kemenangan 2-1 atas Houston Dynamo. Meski tertinggal lebih dulu, Paes dan timnya berhasil membalikan keadaan di Shell Energy Stadium, Houston, pada Minggu malam 23 Februari 2025 waktu Indonesia Barat. Kiper berusia 26 tahun ini mencatatkan 2 penyelamatan, akurasi umpan 89%, dan 9 recoveries, menunjukkan performa solid di bawah mistar gawang. Di sisi lain, di Eredivisie, Mads Hilgers, bek serbabisa timnas Indonesia, hanya menjadi penghangat bangku cadangan dalam pertandingan FC Utrecht melawan NEC Nijmegen. Bermain di kandang sendiri, Utrecht meraih kemenangan 2-0 pada Minggu 23 Februari 2025. Meskipun namanya tercantum dalam line-up, Hilgers tidak diturunkan sepanjang laga. Meski sudah tampil 15 kali musim ini dan 13 diantaranya sebagai starter, kali ini ia harus puas di bangku cadangan. Sementara itu, Calvin Verdonk, bek kiri timnas Indonesia, kembali menjadi pilihan utama pelatih NEC Nijmegen dalam pertandingan melawan tuan rumah FC Twente. Sebelumnya, Verdonk berpeluang berhadapan dengan rekan setimnya di timnas Indonesia, Mads Hilgers. Namun Hilgers tidak dimainkan sepanjang laga meskipun berada di bangku cadangan. Verdonk sendiri tampil sebagai starter dan menariknya, pelatih Rogier Meijer memutuskan untuk menggesernya ke posisi bek tengah berduet dengan Bram Nuitins. Bagaimana menurut kalian penampilan Maarten Paes di MLS? Apakah Mads Hilgers akan segera mendapatkan kesempatan bermain lagi? Dan bagaimana dengan posisi baru Calvin Verdonk di bek tengah? Ayo, berikan pendapat kalian di kolom komentar.
Oleh Romanya jadi starter di Oxford United, ini reaksi mengejutkan dari penyerang baru timnas Indonesia. Saat Ole Romanya dipilih menjadi starter di Oxford United, dukungan penggemar membuatnya terkesan. Apa yang dia rasakan dan bagaimana pengalaman pertamanya? Simak cerita lengkapnya di sini. Pemain baru timnas Indonesia yang baru saja mendapatkan status naturalisasi. Ole Romanya memulai debutnya sebagai pemain inti dengan klubnya, Oxford United, dalam lanjutan pertandingan divisi Championship, Liga Kasta kedua di Inggris, yang berlangsung akhir pekan lalu. Romanya langsung diturunkan sejak awal pertandingan ketika Oxford United menghadapi tuan rumah West Bromwich Albion dalam kurung WBA pada pekan ke-34 yang digelar pada Sabtu malam 22 Februari 2025. Ini menjadi kali pertama Ole Romanya bermain sebagai starter untuk Oxford United di Championship setelah dibeli dari FC Utrecht pada pertengahan musim 2024/2025. Untuk pertama kalinya sejak dibeli dari FC Utrecht pada pertengahan musim 2024/2025, Ole Romanya bermain sebagai starter untuk Oxford United di Championship atau divisi kedua Liga Inggris. Romanya tampil selama 87 menit meski Oxford United kalah 0-2 dari West Bromwich Albion di The Hawthorns. Meski timnya kalah, Romanya merasa cukup puas dengan penampilannya. Ya, saya merasa bermain baik di pertandingan ini. Secara keseluruhan bermain baik. Pendukung kami juga banyak yang datang. Jadi sekarang senang sekali bertemu mereka, ungkap Romanya dalam video wawancara yang diunggah Oxford United di akun resmi klub di Instagram. Debutnya yang penuh semangat ini tentu membuat para pendukung timnas Indonesia semakin antusias menantikan kontribusi Ole Romanya di level internasional. Apa pendapat kalian tentang debut perdana Romanya di Championship? Apakah ia akan segera menjadi andalan bagi timnas Indonesia? Jangan lupa tulis komentar kalian. Siapa saja yang bakal dipanggil? Ini kisi-kisi 27 pemain timnas Indonesia untuk laga kontra Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia akan segera menghadapi dua laga penting. Siapa saja 27 pemain yang dipilih untuk menghadapi Australia dan Bahrain? Simak daftar pemain dan prediksinya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan akan memanggil 27 pemain untuk kelanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar bulan depan. Semua itu pilihan pelatih, kami memberi kesempatan selebar-lebarnya juga kepada Liga 1. Oleh karena itu, Kluivert, Lanza, Pastoor, dan Vandenburg memantau banyak pertandingan di Liga 1, bahkan sampai ke Maluku Beber Kluivert. Yang menarik, Kluivert menyebut adanya pertemuan antara pihak-pihak terkait yang difasilitasi oleh PSSI dan PT LIB. Kami berharap kedekatan antara BTN dan PT LIB seperti ini, ungkap Kluivert. Kedekatan pelatih timnas Indonesia dan para pelatih klub di Liga 1 harus seperti ini. Tim medis timnas Indonesia dengan para dokter yang ada di klub-klub harus juga seperti ini. Harus semua kedekatan, tegasnya. Dalam waktu 5 hari setelah itu, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Dalam partai ke-8 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Presiden PSSI, Erick Thohir, menambahkan, karena ini semua kerjasama yang harus dimaksimalkan. Kita tahu catatan terbesar bahwa timnas Indonesia ini kan tidak pernah cukup waktu untuk latihan. Mengacu pada waktu yang terbatas karena FIFA Matchday hanya berlangsung selama 10 hari. Erick juga menekankan pentingnya kesiapan fisik pemain. Ya memang yang selalu disampaikan oleh Coach Kluivert, pemain mesti siap secara fitnessnya, punya kesiapan untuk pertandingan, ujarnya. Sebagian pemain akan langsung berkumpul di sini karena Liga 1 akan berhenti 4 hari sebelum FIFA Matchday. Jadi komitmen selama 3 tahun, PT LIB akan mendukung agar pemain bisa latihan lebih awal, tambah Erick. Terakhir, Erick juga menyebutkan tantangan logistik pemain internasional seperti Maarten Paes yang harus melakukan perjalanan jauh dari Dallas ke Eropa yang mungkin memakan waktu lebih dari 24 jam termasuk transit. Jadi, ya sebagian besar yang dari luar negeri ke sana, tutup Erick.
Dengan segala persiapan dan kerjasama yang semakin solid, Timnas Indonesia diharapkan dapat tampil lebih kuat dan siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut kalian, seberapa besar pengaruh kerjasama antara pelatih, klub, dan PT LIB terhadap kesiapan Timnas Indonesia? Ayo, beri komentar kalian! Patrick Kluivert pilih pemain baru. Siapa the next Boaz Solosa yang dipanggil untuk laga Timnas Indonesia? Setelah penampilan Rafael Struijk yang melempem, Patrick Kluivert memutuskan untuk memanggil the next Boaz Solosa. Apa yang membuat pemain ini begitu istimewa? Baca selengkapnya tentang pilihan mengejutkan Kluivert. Menarik sekali untuk melihat perkembangan pemain muda Indonesia yang tengah bersinar di Liga 2 seperti Ramai Rumakiek. Memang jika melihat statistik impresifnya dengan 21 gol dan 5 assist dari 19 pertandingan bersama Persipura Jayapura, Ramai menunjukkan kualitas yang tidak bisa diremehkan. Namun seperti yang kamu sebutkan, ada pro dan kontra terkait potensi panggilan dari pelatih Patrick Kluivert. Pertama, ada fakta bahwa Ramai bermain di Liga 2, sementara banyak pemain Timnas Indonesia yang kini berkarier di liga-liga top Eropa dan Asia. Hal ini tentu jadi bahan pertimbangan bagi pelatih mengingat level kompetisi Liga 2 mungkin masih jauh dari liga-liga utama yang lebih ketat. Namun, jika dilihat dari performa individu, Ramai tak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi dengan kemampuan khasnya yang sering tampil menggila di lapangan, terutama dengan kecepatan dan tembakan keras yang menjadi ciri khasnya. Selain itu, jika Kluivert memberi panggilan kepada Ramai Rumakiek, itu bisa menjadi tantangan besar untuk pemain tersebut untuk membuktikan dirinya. Meskipun saat ini berkarier di Liga 2, kesempatan untuk membuktikan kualitasnya di level Timnas bisa jadi pendorong yang luar biasa bagi Ramai untuk meningkatkan performa dan lebih berkembang. Alternatif lain yang bisa dipertimbangkan adalah nama-nama seperti Eliano Reijnders dalam kurung PEC Zwolle, Egy Maulana Fikri dalam kurung Dewa United, atau Malik Rizaldi dalam kurung Persebaya Surabaya. Mereka memiliki pengalaman bermain di kompetisi yang lebih tinggi dan bisa menjadi opsi yang lebih aman bagi Kluivert. Menurut kamu, apakah Ramai Rumakiek sudah siap untuk bersaing di level Timnas Indonesia meski baru bermain di Liga 2? Atau lebih baik ada pemain lain yang lebih siap dengan pengalaman lebih di kompetisi top? Badan Kekar Pemain Timnas Indonesia U-Strip 17 jadi sorotan. Apakah ini kunci mereka tahan 90 menit penuh di Piala Asia? Pemain Timnas Indonesia U-Strip 17 kini jadi perhatian berkat tubuh kekar mereka. Apakah kekuatan fisik ini akan membantu mereka menjaga intensitas bermain selama 90 menit penuh di Piala Asia? Simak ulasannya. Persiapan Timnas Indonesia U-Strip 17 untuk Piala Asia U-Strip 17 2025 memang tampaknya sangat matang, terutama dengan fokus yang diberikan oleh pelatih Nova Arianto dalam hal kondisi fisik pemain. Latihan fisik yang intensif dan asupan gizi yang tepat menjadi kunci utama untuk membentuk tubuh berotot dan kekuatan fisik para pemain. Hal ini tentu penting untuk menghadapi tim-tim kuat di Piala Asia, seperti Korea Selatan yang terkenal dengan kekuatan fisik dan permainan cepat mereka. Menariknya, dengan meningkatnya kondisi fisik pemain, diharapkan mereka bisa bermain dengan intensitas tinggi sepanjang 90 menit pertandingan. Seperti yang disampaikan oleh Sandhika, kondisi fisik yang prima sangat memengaruhi kemampuan pemain dalam mengambil keputusan dan menjalani pertandingan dengan fokus tinggi, apalagi melawan tim besar. Optimisme dari pelatih dan staf terhadap peluang Timnas U-Strip 17 cukup tinggi, terutama dengan harapan untuk bisa mencapai semifinal. Target ini sepertinya realistis mengingat potensi yang dimiliki oleh pemain-pemain muda tersebut. Timnas U-Strip 17 saat ini memiliki kualitas yang semakin terasa baik dari sisi teknik maupun fisik. Apakah menurut kamu persiapan fisik yang fokus seperti ini cukup untuk mengimbangi kualitas teknik lawan-lawannya di Piala Asia nanti? Atau masih ada aspek lain yang perlu ditingkatkan?